Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kepada Allah kita diberikan kesempatan untuk terus beribadah di bulan Ramadan ini. Malam ini kami dikasih judul oleh pengurus ilmu sebagai panglima dan pemandu kehidupan. Itu kiranya 10 menit selesai. Jemaah sekalian rahimakumullah, agama Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Kita tahu ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq 1-5, kewajiban untuk membaca dan belajar. Walaupun kondisi saat ini kaum muslimin banyak yang tidak pintar, bahkan banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Perintah pertama adalah untuk membaca. Jauh sebelum itu, yakni ketika malaikat protes kepada Allah, mempertanyakan, bukan protes, kenapa menciptakan Adam? Dan kemudian Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk hormat dengan sujud. Malaikat semuanya sujud, tapi jin sebagian membangkang dari iblis. Kenapa Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk hormat kepada Nabi Adam? Di samping dia direncanakan untuk menjadi khalifatan fil ardh, saat itu Adam diberikan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat sekalipun, walaupun umurnya ribuan tahun sebelum Adam, dan beribadah rukuk sujud kepada Allah. Allah mengatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kullaha, ilmu segala macam. Manusia pertama. Summa 'azama 'alal malaikah. Kemudian Allah berbalik kepada malaikat, ambi'uni bi asma'iha. Ayo coba malaikat sebutkan ini kepadaku. Apa yang ditunjuk oleh Allah itu? Malaikat tidak bisa menyebutkan. Malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam hal itu malaikat eleh, bahasa katanya eleh, kalah sama Nabi Adam. Karena memang Adam diciptakan oleh Allah jadi manusia yang unggul, lebih unggul daripada malaikat. Yang sekalian rahimakumullah, mundur kepada Nabi, maju lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merasa dia pintar karena memang diajarkan oleh Allah kitab Taurat. Pintar, dia merasa pintar. Tapi kemudian Allah menegur, Musa, ada yang lebih pintar dari Anda. Ya, di mana Tuhan aku mau belajar? Di sana Allah mengatakan wa'allamnahu ilma kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, wajada 'abdan min 'ibadina dan seterusnya dalam surah Kahfi. Nabi Musa ternyata masih kalah ilmunya sama Nabi Khidir dan belajar, dan Musa pun tidak lulus dengan belajar sama Nabi Khidir. Hanya beberapa hari dia tidak lulus. Kenapa? Karena Nabi Khidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah
sering disebut dengan ilmu ladunni. Sebagaimana Adam diberikan ilmu kepada Allah, ilmu ladunni. Maju lagi kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan tawaran 3, ilmu, kedudukan, dan harta. Silakan pilih wahai Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan memilih ilmu, maka harta dan kerajaan didapat. Bahkan dia menjadi raja di raja, baik untuk manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya, karena ilmu. Yang sekalian rahimakumullah, maju lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi? Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Tuhanku dan Allah membaguskan pendidikannya kepada aku. Aku dididik oleh Tuhanku dan Allah membaguskan pendidikannya kepada aku. Jadi Nabi dididik oleh Allah dengan jalan wahyu. Ya mas sekalian rahimakumullah. Bedanya dengan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa juga diberikan wahyu berupa Taurat dan ilmu pengetahuan lainnya, tapi Nabi Musa tidak sehebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa masih mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dalam kata lain, Rabbi zidni ilma. Nabi Musa minta kepada Allah agar dadanya dilapangkan, artinya mendapatkan ilmu yang banyak yang mampu untuk menampung segala masalah. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad, dari ayat yang dibaca oleh Imam, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang telah melapangkan dada? Jadi tidak memohon Nabi, justru Allah yang hadir. Dia mengatakan alam nashrah laka sadrak. Dalam hal ini, untuk mendapatkan ilmu ada beberapa jalan. Kalau Imam Ali mengatakan, وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلِهِ بِالْإِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلِهِ بِالْإِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلِهِ بِالْعِلْمِ. Siapa yang ingin sejahtera dunia, belajarlah ilmunya. Siapa yang ingin akhirat bahagia, belajarlah ilmunya akhirat. Dan barang siapa yang ingin dua-duanya bahagia, belajarlah kedua-duanya. Ya mas sekalian rahimakumullah, karena itu maka kunci ilmu, mendapatkan ilmu pertama adalah belajar. Kalau kita mengambil istilah pesantren, ta'lim tak belajar. Ada transfer knowledge di situ, guru, murid, santri sama ustaz. Tapi ada yang lebih tinggi dari ta'lim adalah talqin. Jadi yang dipelajari tidak hanya ilmu-ilmu yang sifatnya pengetahuan yang bisa dipelajari sendiri, tapi inilah adalah transfer knowledge dari hati ke hati. Guru mengajarkan kepada murid, dan guru itu faham murid itu kekurangannya apa, sehingga itulah yang dicas dari guru kepada murid, sering disebut sebagai mursyid. Jadi guru mursyid adalah guru yang bisa memberikan materi yang memang diperlukan oleh murid itu. Makanya hadir di depan kiai, duduk mendengarkan tausiah dan nasihatnya, itu penting sekali bagi santri. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan hikmah. Hikmah itu lebih dalam daripada ilmu, dan Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia berarti mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Ada yang lebih tinggi daripada talqin. Apa itu? Yakni dengan jalan riyadhah, dengan jalan tirakat, dengan jalan puasa, dengan jalan tahannun. Dia kontemplasi, berzikir kepada Allah sambil dia merenungkan ayat, sambil dia merenungkan al-hadis, dia mohon kepada Allah. Maka
profesi mana kita belajar? Kalau kita hanya belajar taklim, banyak orang yang taklim akhirnya dia pintar tapi tidak masuk ke dalam hati, maka ilmunya banyak tidak bisa merubah akhlaknya. Tapi kalau kita sudah bisa masuk kepada talqin, pembelajaran dari guru mursyid atau pembelajaran dari seorang syekh, insyaallah apalagi kalau kita mau berriyadhah, berdoa, mujahadah sambil merenungkan ilmu-ilmu yang Allah berikan, insyaallah kita menjadi orang yang pintar lahir maupun pintar batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.